Nikmati segarnya, rasakan sensasinya. Habiskan setiap tegukan hingga tetes terakhir. Umumnya botol-botol habis pakai ini hanya berakhir menjadi tumpukan. Namun berbeda ceritanya jika botol-botol kaca tersebut ada di tangan lulusan seni rupa Institut Teknologi Bandung ini. Berawal dari ketidaksengajaan, Mira jatuh hati pada kaca sebagai medianya untuk melukis. Berbekal kreativitas dan menyalurkan kegemarannya melukis, Mira menyulap kaca mulai dari botol, toples, lampu, gelas, piring hingga cermin menjadi berbagai barang berlipat manfaat. Hingga di tahun 2009 silam, Mira mulai memasarkan kreasi kacanya yang diberi label Mira Kaca. Ke botol yang lain, dari botol ke botol dengan motif-motif yang beragam. Kemudian ibu saya lihat, ya udah ini diterusin aja gitu loh. Tapi kenapa nggak ke barang-barang yang lebih berfungsi gitu loh. Ya udah dari situ coba ke toples-toples kue. Lebih tahan lama serta memiliki daya serap terhadap cat lukis menjadi alasan Mira menekuni seni melukis kaca ini. Saya cari-cari gitu kan, sedikit-sedikit saya dapat ilmu, masukan, misalkan ini harus sebelum kita mulai proses melukis itu apa dulu, misalnya si kaca ini harus diapakan dulu. Tak puas melukis di atas botol dengan bentuk yang lazim, Mira terus melakukan inovasi sekaligus mencari tantangan. Botol-botol bekas minuman ia ubah bentuknya untuk memberi nilai lebih pada kreasinya. Meski sempat gagal, namun semangat Mira tak kendur untuk terus menciptakan kreasi uniknya. Nah, saya kepikiran lebih unik lagi, kayaknya lebih lucu lagi kalau ini dirusak bentuknya gitu loh. Jadi memang orang pasti akan tahu ini botol apa, cuman dengan bentuk yang udah kita rubah, ini saya berharap ini punya nilai lebih gitu loh. Nggak gampang ya Mbak ya, jadi dari misalnya 10 botol yang kita coba bikin 5 pecah gitu. Setelah mendapatkan bentuk sesuai dengan yang diinginkan, proses melukis siap dimulai. Namun sebelumnya, botol harus dibersihkan menggunakan alkohol dan dimasukkan ke lemari panas selama 10 menit agar kaca menjadi kesat saat dipola dan dilukis. Sebelum dilukis di atas botol, pola atau sketsa digambar terlebih dulu di atas kertas. Setelah itu, gambar kembali pola yang sama langsung ke botol menggunakan pensil khusus kaca. Susah loh menggambar di media kaca dengan menggunakan pinsel karena kan licin tuh, jadi harus ditekan-tekan gitu ya Mbak. Tapi bagi pemula ini harus, karena memindahkan desain dari kertas ke desain kaca supaya nanti pada saat kita prosesnya melukis itu polanya sudah ada, jadi tidak lari kemana-mana. Sesuai ya Mbak ya. Ini Mbak udah. Selanjutnya adalah membuat outliner atau pinggiran pola menggunakan pasta khusus cat. Tahap ini penting karena outliner berfungsi menjadi batas warna lukisan. Setelah itu, masukkan kembali dalam lemari panas selama 15 menit. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, melukis di atas kaca. Ketelitian sangat diperlukan agar pewarnaan dapat sesuai dengan outliner yang telah dibuat sebelumnya. Berbeda melukis di atas kanvas yang menggunakan kuas, di atas kaca menggunakan tusuk sate. Alasannya itu agar bisa menjangkau detail-detail yang kecil dengan ujungnya yang runcing. Jadi bisa tercover dengan sempurna. Agar cat menempel sempurna, botol yang telah dilukis masukkan kembali ke lemari panas selama 1 kali 24 jam. Lanjut, masukkan ke dalam oven. Supaya warnanya lebih kuat, itu ada proses sebelum finishing, itu adalah di oven lagi gitu. Di oven itu dengan suhu 150 derajat itu maksimal. Paling selama 10-15 menit lah gitu. Nah itu warna akan lebih menempel, nanti akan lebih tahan lama. Setelah itu baru kita finishing lagi gitu terakhirnya.
Dalam sehari sebanyak 5 produk dapat dibuat sekaligus. Namun produksi bisa lebih banyak jika polanya sederhana. Mengedepankan buatan tangan dan dapat dipesan sesuai keinginan, banyak pembelinya yang bukan hanya melihat manfaat, namun juga dari sisi estetika produk Mira Kaca. Salah satu pelanggan Mira Kaca adalah Nani Sularso. Ia mulai mengoleksi kreasi Mira sejak 2010 lalu. Wanita 68 tahun ini menjadikan produk glass painting tak hanya sebagai koleksi pribadi, namun juga sebagai souvenir bagi klien yang memakai penyedia jasa pernikahan miliknya. Jadi saya kan keliling gitu ya di pameran-pameran itu, terus di stand-stand lain juga ada produk-produk glass art painting. Terus setelah saya sampai di tempat Mira Kaca, kok beda gitu desainnya, motifnya, warna-warnanya gitu. Jadi saya pilih Mira Kaca untuk langganan saya. Keunggulannya itu dari produk ini adalah kaya akan desain, ada desain batik, ada tradisional, ada abstrak, dan pewarnaannya juga bermacam-macam. Produk Mira Kaca dijual dengan harga bervariasi. Berbagai bentuk botol dibanderol mulai dari Rp150 hingga Rp400.000. Toples dijual seharga Rp100 hingga Rp350.000. Yang termahal adalah lampu. Harga jualnya mencapai Rp4 juta per setnya. Dalam sebulan, Mira dapat menjual produknya hingga 75 buah. Jika sedang ramai pesanan, dalam sebulan, Mira Kaca dapat meraup keuntungan hingga Rp35 juta. Unik dan indah, membuat pembelinya jatuh cinta. Mayoritas pembeli Mira Kaca berasal dari pasar mancanegara seperti Macau, Amerika, Hong Kong, dan Malaysia. Kalau dilihat perbandingannya gitu ya, memang lebih banyak dari mancanegara gitu. Jadi kalau pameran-pameran atau saya mengikuti bazar-bazar pun, meskipun mereka nggak membeli gitu ya, tapi kalau ngelihat produk saya atau ngelihat hasil karya tuh mereka kagum gitu loh. Itu juga udah ada kepuasan sendiri kan buat saya. Nggak apa-apa kok nggak beli, nggak apa, tapi mereka dilihat, diperhatikan terus, ini gimana kamu bikinnya gitu, kayak gitu-gitu. Terus dengan begitu aja saya puas. Agar produknya dapat lebih digemari oleh pasar lokal, Mira memiliki strateginya sendiri. Salah satunya adalah dengan mengikuti berbagai pameran baik di dalam maupun luar negeri. Seperti pameran yang diselenggarakan oleh American Women Association ini. Produk Mira Kaca kerap kali menjadi incaran konsumen lokal. Dari beberapa kali aku tuh datang ke tempat bazar, jadi aku belum pernah nemuin yang kayak punya si Mbak ini gitu, Mbak Mira ini gitu. Terus ya aku seneng gitu, apalagi dia desainnya satu-satu kan. Jadi aku bisa minta pesanan, bisa sesuai selera aku lah, si Mbak Mira bisa buatin. Peluang usaha dapat diciptakan. Kreativitas menjadi kunci untuk menghasilkan produk bernilai ekonomis. Novita Sari, Ramang Praseno melaporkan untuk NET.